Melanjutkan film sebelumnya, kali ini kita akan bahas film keduanya yakni The Roundup. Jadi biar paham sama pemeran-pemerannya, nonton dulu film pertamanya yang judulnya The Outlaws. Linknya ada di deskripsi. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya. Cuko dapat cuko, pempek tengah duo, payu diaturi alur ceritanya. Empat tahun setelah Jiang Chen ditangkap, tepatnya di tahun 2008, kepolisian menerima laporan bahwa ada 300 buronan Korea yang berlari dari kejaran polisi. Mereka kebanyakan pergi menuju negara Asia Tenggara, yang tepatnya di antaranya Kamboja, Filipina, dan Vietnam. Mereka semua mengincar para turis Korea dan pengusaha Korea yang tengah liburan ke sana. Cerita sendiri diawali memperlihatkan seorang anak pengusaha kaya raya dari Korea bernama Yonggi. Yonggi saat ini tengah bersama seorang pria Korea juga bernama Junghon. Junghon mengatakan bahwa ada seorang bos sewa mobil yang ingin berkolaborasi dengan Yonggi untuk membangun sebuah hotel bintang 5 di sana. Oleh karena itu, Yonggi mau diajak ke tempat sepi untuk bertemu langsung dengan orang tersebut. 안녕하세요. 최영규 사장님, 타세요. 말씀 많이 들었습니다. Saat di dalam, Yonggi pun langsung disambut oleh seorang pria bernama Kang Haesang. Bukan tukang pisang goreng ataupun bos rental mobil, dia seorang penjahat berdarah merah yang berniat akan menculik Yonggi dan meminta uang tebusan pada ayahnya yang kaya raya. Dan inilah The Roundup. 너 납치된 거야. Di tempat lain kita pun diperlihatkan ada seorang ODGJ yang tengah mengamuk di sebuah Indomaret. Orang-orang di sana, bahkan polisi pun tak mampu untuk menenangkannya. Sampai akhirnya polisi andalan kita semua pun datang. Yaps, dialah Mas Sokdu atau kita sebut saja Don Lee. Tanpa membuang waktu, Don Lee pun pergi ke sisi lain gedung dan berusaha mengendap-ngendap masuk ke dalam Indomaret, meski pada akhirnya dia tanpa sengaja menjatuhkan sebuah rak yang dipenuhi oleh makanan. Meskipun begitu, itu bukanlah masalah besar baginya. Don Lee dengan santai maju dan membanting ODGJ tersebut, lalu merebut pisau yang dipegangnya, sehingga membuat Kinder Joy dan Indomie berantakan dibuatnya. 아이고, 괜찮아. 눈 가려가지고 난지 몰라. Saat di markas, kita pun kembali diperkenalkan dengan atasannya Don Lee bernama Ali. Ali mengatakan bahwa markas pusat memintanya untuk pergi ke Vietnam untuk mengejar 3 orang buronan Korea, yang salah satunya adalah Junghon yang kita lihat tadi di awal film. Namun sayangnya, di antara mereka tidak ada yang bisa berbahasa Vietnam, sehingga Ali dengan percaya diri mengatakan bahwa dia akan menggunakan bahasa Inggris di sana, yang hal tersebut dibuktikan ketika dia mempraktekkan bahasa Inggris di depan Don Lee dan anak buahnya, tapi bahasa Inggris yang sering digunakan saat kita memesan makanan. 해봐. I like to order salad first. 아, 영어 잘하는구나. No 발사 vinegar. But no onion. Alhasil, Ali dan Don Lee pun harus diperiksa polisi saat di bandara Vietnam karena dianggap mencurigakan lantaran si kapten berbicara tidak karuan dalam bahasa Inggris. Namun alhamdulillahnya ada seorang petugas konsulat dari kedubes Korea bernama Park Chang-si yang datang untuk menjemput mereka untuk menuju gedung kedubes Korea. Selesai dengan itu, mereka pun mampir buat makan di pecel lele di dekat sana. Di situ Don Lee bertemu dengan seorang mantan informannya di Korea. Dia bernama Bensin. Gak tahu siapa nama aslinya, tapi di subtitlenya beneran lur, namanya Bensin. 나섰다. 야, 휘발유. 너 여기서 뭐해? 형님.
Singkat cerita, saat di kantor Kedubes, Don Lee pun melihat banyak sekali poster orang hilang di sana. Modusnya sama seperti Yonggi, mereka diculik dan diminta uang tebusan. Uang tebusan dibayar, tapi si korban tetap dibunuh, bahkan ada juga mayat korban yang sampai saat ini belum ditemukan. Kembali ke misi, Ali pun meminta untuk dipertemukan dengan target mereka yaitu Jung Hon, yang sedari tadi ternyata sudah menyerahkan diri dan tengah duduk cantik di sebuah ruangan. 종훈이 왜 자수했니? Di sini Jung Hon secara terang-terangan mengatakan bahwa dia menyesali apa yang sudah diperbuatnya di masa lalu dan secara lapang dada dia ingin dibawa dan dihukum di Korea. Don Lee yang mendengarnya pun tak sekonyong-konyong percaya. Dia meminta Ali untuk menutup kamera CCTV di sana dan akan memulai sesi tes kejujuran terhadapnya. 왜 자수했다고? 아니야, 괜찮아. 양심의 가책을. 아, 양심. 뭐야 진짜로 김혜기는 모릅니다. 공성하나. Setelah diinterogasi didapatkanlah sebuah lokasi, apartemen tempat di mana kedua temannya tinggal. Hingga saat sampai di sana, Don Lee mendapati bahwa satu temannya Jung Hon sudah tewas dibunuh oleh orang lain, sedangkan yang satunya lagi pergi entah kemana. Sehingga Don Lee pun kembali menemui Jung Hon untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. 니들 여기서 뭐 하고 다녔냐? 얘기 좀 해봐. 야, 이종도 살해당했어, 이 새끼야. 사장님 좀 말 좀 주세요. 얘기 좀 해주세요 좀. Di sini Jung Hon akhirnya mau mengaku bahwa dia sengaja menyerahkan diri karena takut dibunuh oleh Kang Hae Sang, seorang penjahat yang menculik Yonggi si anak orang kaya di awal film tadi, dan kemungkinan besar temannya yang di apartemen tadi juga dibunuh oleh Kang Hae Sang ini. Semuanya berawal dari Jung Hon dan kedua temannya yang merupakan penjahat amatir ini bekerja sama dengan Kang Hae Sang untuk menculik Yonggi dan meminta uang tebusan dari ayahnya. Dan ketika Kang Hae Sang mengatakan bahwa mereka bertiga adalah penjahat amatir pun jelas membuat mereka baper, hingga ketika mobil berhenti sejenak, Yonggi pun dengan cepat kabur dari sana dan dengan terpaksa Jung Hon dan kedua temannya pun turun untuk mengejarnya. Saat sudah tertangkap, Yonggi pun mengatakan bahwa di hotel ada satu koper uang dan beberapa emas batangan untuk mereka, asalkan mereka melepaskan dia. Namun tak lama muncullah Kang Hae Sang yang dengan santainya membacok Yonggi hingga tewas saat itu juga. Sontak hal itu pun membuat Jung Hon dan kedua temannya pun terkejut karena itu semua sudah di luar dari kesepakatan. Dengan santainya Kang Hae Sang dan satu temannya pun membunuh temannya Jung Hon dengan menggorok lehernya. Sehingga dapat disimpulkan Kang Hae Sang sama brutalnya dengan Jang Chen dan juga merupakan pelaku atas hilangnya beberapa orang turis Korea yang terjadi di awal tahun ini. 대가리 하나 줄어서 좋지. Sadar bahwa Kang Hae Sang tidak akan segan-segan membunuh mereka berdua, Jung Hon dan Jung Do pun menurut-nurut saja ketika dia menyuruh mereka untuk menggali tanah dan mengubur jasad Yonggi di sana. Di sini Kang Hae Sang memotong satu tangannya Yonggi dan mengirimkan pada ayahnya untuk tetap meminta tebusan pada ayahnya atas anaknya yang sudah meninggal dunia. Kembali ke Don Lee, Jung Hon yang sedari tadi bersamanya pun terus saja memohon agar tetap ditahan dan dibawa ke Korea dan dengan lapang dada menerima akan dipenjara berapa tahun juga, asalkan dia bisa menjauh dari Kang Hae Sang. Pak pun sempat memperingati Don Lee agar menyerahkan semuanya pada kepolisian Vietnam karena apabila mereka terus seperti ini mereka akan terancam dideportasi. 부탁 좀 드리겠습니다. 그러면 진짜 강제 추방당합니다. 이거 진짜 공안에 넘겨야 돼. Don Lee yang tidak peduli pun langsung menelpon teman-temannya di Korea untuk mencari tahu asal-usul Kang Hae Sang ini. Kok bisa seorang penjahat ditakuti oleh orang yang bahkan sesama penjahat? Sementara menunggu, Don Lee, Ali, dan Pak pun pergi menuju tempat dikuburnya jasad Yonggi untuk membuktikan kebenaran perkataan Jung Hon sebelumnya. 찾았다. 여기도 있어요, 여기. 거기.
Dan benar saja, mereka pun berhasil menemukan dua jasad, yaitu satu temannya Jung Hon dan satunya lagi adalah Yonggi. Don Lee pun langsung menelepon Bensin untuk mencari tahu tentang si Kang Hae Sang ini, di mana Bensin pun mengatakan bahwa ada seorang preman Korea bernama Raku yang juga sedang mencari Kang Hae Sang ini. Yang siapa tahu Raku mungkin mengetahui di mana Kang Hae Sang berada. 라꾸? Di tempat lain, tepatnya di rumah Kang Hae Sang, ada sekelompok pembunuh bayaran yang diutus oleh ayahnya Yonggi. Tentu saja untuk membunuh Kang Hae Sang dan membalaskan kematian anaknya. Saat di dalam, mereka pun mendapati satu koper uang dan beberapa emas batangan milik Yonggi yang sudah direbut oleh Kang Hae Sang. Sehingga sebelum Kang Hae Sang pulang, mereka pun mengamankan uang tersebut untuk dikembalikan pada ayahnya. 예, 찾았습니다. 야, 10억이 훨씬 넘네. Don Lee sendiri sudah sampai di sebuah tempat perjudian milik Raku si preman Korea. Di sini Don Lee mendapat sambutan kurang menyenangkan dari penjaga di sana. Alhasil mereka pun harus mendapatkan pukulan cinta dari Monkey D. Gap. Salah, Don Lee maksudnya. 까불고 있어. Raku yang melihatnya pun langsung menodongkan pistolnya dan dengan mudahnya direbut oleh Don Lee sehingga dia mau buka mulut tentang kediaman Kang Hae Sang dan anak buahnya lah yang tahu secara detail di mana alamat rumahnya. 지금 강해상의 위치 파악해서 가고 있어. 이름은 최춘백. 좋은 캐피 이게 실종 신고가 안 돼 있어요. 찬 놈들 죽이려고 선수들 보낸 거네. 딱 보니까 최용기 아버지가 Secara bersamaan Kang Hae Sang pun terlihat baru saja tiba di rumahnya. Di sini dia melihat sebuah puntung rokok yang masih menyala dan dia langsung tahu bahwa ada seseorang yang masuk ke rumahnya tanpa assalamualaikum sehingga Kang Hae Sang langsung masuk ke dalam kamar mandi dan yang terjadi bersama satu temannya, Kang Hae Sang pun membantai satu persatu pembunuh bayaran tersebut. Seperti biasa, serangan figuran sama sekali tidak mengenai pemeran utama ataupun penjahat utama. Kang Hae Sang dan temannya pun dengan mudah mengalahkan mereka semua. Selesai dengan itu, Kang Hae Sang pun menelpon si ayah dan mengatakan bahwa kenapa dia merebut kembali uang dan emas-emasnya. Si ayah pun menjawab, "Lah, itu kan uang dan emas milik anakku. Kok yang ngamuk?" Si ayah pun menambahkan bahwa dia tidak akan berhenti mengirimkan pembunuh bayaran untuk membalaskan kematian anak semata wayangnya. Kang Hae Sang bukannya takut ataupun ketar-ketir, dia justru mengancam akan kembali ke Korea untuk mengambil kembali uang-uangnya itu. Namun sebelum itu dia akan mendatangi si ayah, membunuh si ayah dengan secara sadis. 너 꼭 죽인다. 아니면 내가 한국 갑니다. Tak lama kemudian Don Lee juga sudah sampai di sana. Don Lee dikejutkan dengan puluhan mayat yang tergeletak di sana dan juga dia menemukan puluhan paspor milik para turis yang menjadi korbannya Kang Hae Sang. Dan yang terjadi, sial bagi Ali, dia tertusuk di bagian pundak meskipun mereka berdua. Keduanya pun sama sekali tak mampu menghadapi Don Lee yang memiliki tubuh yang kekar ini. Don Lee berhasil melumpuhkan temannya Kang Hae Sang yang sayangnya Hae Sang berhasil lolos dari sana. Insiden itu pun membuat Ali harus dirawat di rumah sakit dan mereka pun harus dideportasi dari Vietnam. Sementara Don Lee kembali menggali informasi dari si teman yang akhirnya mau memberitahu tentang kemana Kang Hae Sang akan pergi, yaitu dia akan pergi menuju Korea menggunakan sebuah kapal ilegal. 한국을 왜? 우리 추방당하는 거잖아. 우린 추방당하는 게 맞아. 강에서 한국 가서 최춘백 만나러. They cooperate. Go to the airport now. Sesampainya di Bandara Korea, di sini Ali bercerita bahwa luka yang ia dapatkan akibat menghadapi puluhan penjahat di Vietnam. Kemudian Don Lee pun menemui si mantan ketua gangster yaitu Jang Isu. Kalian yang nonton film sebelumnya The Outlaws pasti tahu siapa Jang Isu ini. Di sini Don Lee memaksanya untuk mencari informasi tentang kedatangan kapal ilegal dari Vietnam. Hingga didapatkanlah informasi tentang pelabuhan yang akan menjadi tempat bersandarnya kapal Hae Sang nanti malam.
개새끼네 진짜. 이씨. 불렀냐? 아닙니다. Saat malam, Donli dan anak buahnya pun mulai mengawasi semua kamera CCTV di sana, sampai akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan gambarnya Kang Haesang, dan secara bersamaan si ayah pun menyewa lebih banyak lagi pembunuh untuk memburu Haesang yang baru saja tiba di Korea, sedangkan Donli mendapat semburan dari si komisaris karena dia sudah mengacau di Vietnam, sehingga dia akan menyerahkan semua kasus ini pada Kementerian Luar Negeri. Ali yang tak ingin begitu saja melepaskan kasus ini pun berusaha merayu dan menjelaskan semua kronologi kasusnya secara terperinci, yang intinya apabila kepolisian Korea berhasil menangkap Kang Haesang ini, itu akan membuat si komisaris semakin naik daun dan membuat citra kepolisian Korea pun akan semakin baik di mata para kepolisian Vietnam, Kamboja, dan Filipina. 내가 막을 수 있는 건 일주일이야. Sementara itu di kantor imigrasi kita diperlihatkan dua kakak beradik yang baru saja tiba di sana. Mereka dikenal dengan nama Jang bersaudara yang merupakan pembunuh kejam dan sadis dari Filipina yang datang atas panggilan dari Kang Haesang yang membutuhkan bantuan untuk merebut kembali uang yang sudah direbut oleh si ayah. Donli sendiri bersama anak buahnya pergi menuju rumah Yonggi untuk memberi penghormatan terakhirnya pada Yonggi yang sudah meninggal dunia. Di sana, dia bertemu dengan sang ibu atau istrinya si ayah yang sangat berterima kasih karena Donli berhasil membawa kembali jasad anak sematawayangnya. 선수들 보낼만 하네. 그쵸. 최용기가 유일한 혈육이었답니다. Secara bersamaan, Jang bersaudara pun sudah sampai di basement rumah duka tempat diadakan upacara penghormatan untuk Yonggi. Hingga saat mereka akan masuk, di situ mereka melihat ada sebuah mobil yang berisikan 7 orang sepertinya disewa untuk memburu Haesang. Tanpa rasa takut akan kalah jumlah, mereka berdua pun langsung membuka pintu mobil tersebut dan tanpa banyak cakap, keduanya pun membantai habis ke-7 orang tersebut hanya menggunakan sebilah pisau. Sementara itu di lantai atas si ayah pun terlihat baru saja akan meninggalkan acara dengan ditemani 2 bodyguardnya. Di mana di sini si ayah pun akan dibuat sangat terkejut karena ketika baru menyadari bahwa salah satu bodyguardnya adalah Kang Haesang. Sehingga saat lift turun ke bawah, Haesang pun membunuh satu bodyguardnya dan membawa si ayah pergi bersamanya. 내 돈 어디 있어? 내가 한국 온다고 했지. Sesampainya di bawah, Haesang pun disambut oleh Jang bersaudara yang meminta bayaran lebih karena baru saja tiba di sana mereka harus meladeni ke-7 pembunuh bayaran sebelumnya. Dan secara bersamaan di ruang CCTV, salah satu anak buah Donli pun melihat mereka yang tengah membawa si ayah dan menaruhnya di bagasi. Dengan cepat dia pun mengejar mobil Haesang meski pada akhirnya mereka harus kehilangan Haesang. Saat di markas, si ayah pun disiksa dan dipotong salah satu jempolnya. Rupanya itu adalah video yang dikirimkan Haesang kepada si ibu sebagai permintaan uang tebusan, di mana Haesang meminta uang sebanyak $2 juta secara tunai dan harus langsung dikirim oleh si ibu, dan si ibu hanya diperbolehkan membawa satu supir tanpa dikawal oleh polisi. 내가 $200만 정확하게 맞춰줄게. 안 그러면 남편도 죽는데? 내가 어떻게 하면 되죠? Di sini mereka pun bingung siapa yang akan dijadikan supir untuk mengawal si ibu karena Haesang sudah mengetahui wajah Donli dan para anak buahnya. Untuk itu dia pun meminta bantuan pada Jang Isu untuk jadi supirnya si ibu, dan Jang Isu pun mau tidak mau, ya harus mau. 진짜 족같네 진짜. 장이수 이제 출발한답니다. Para anak buah Donli pun sudah siap mengambil posisinya masing-masing. Jang Isu membawa uang sebanyak $2 juta tentunya membuat dirinya kabita atau ngiler dan sangat ingin memilikinya. Yang tentunya dengan uang sebanyak itu, dia tidak perlu menjalani bisnis haramnya lagi dan bisa merubah hidupnya. Namun kini yang bisa Jang Isu lakukan hanyalah fokus menjadi supirnya si ibu sesuai yang diperintahkan oleh Donli. 걱정 마셔. 도와줘서 고마워요. Dalam misi ini, Donli pun mengutus anak buahnya di dalam sebuah mobil truk untuk mengikuti kemanapun mobil si ibu pergi. Selain itu, dia juga mengutus satu anak buahnya untuk mencari lokasi tempat di mana si ayah disekap.
Haesang juga sudah mengirim Jang bersaudara tadi untuk terus mengikuti mobilnya si ibu kemanapun dia pergi karena mereka berencana akan merebut uang itu di tengah jalan karena mereka tidak akan menyerahkan si ayah pada si ibu begitu saja. 장시형제들 찾았습니다. 강해상도 있어? 아니요, 지금 두 놈만 있습니다. 흰색 아반떼 38바 L775. Di sebuah gudang, si anak buah pun berhasil menemukan mobil yang digunakan si ayah dan berhasil menemukan tempat di mana si ayah disekap. Namun ketika dia akan membawanya, muncullah Haesang yang menyerangnya. Dengan membabi buta, beruntungnya dua orang polisi yang berhasil menyelamatkannya meskipun Haesang berhasil kabur dari sana. 야, 그 두 놈 빨리 잡아. 미안합니다. 왜 그래? 왜 이래? Haesang sendiri langsung meminta Jang bersaudara untuk mundur karena polisi sudah keburu mengepung mereka. Namun di sini terjadi sedikit perselisihan di mana Jang bersaudara mengira bahwa itu hanya akal-akalan Haesang saja karena dia ingin menguasai seluruh uang tebusan itu sendirian, sehingga Jang bersaudara pun tetap pada rencananya untuk mencegat si ibu di tengah jalan. 그러자. 너 그냥 지나가. Sadar bahwa mobilnya dicegat, Jang Isu pun langsung belokkan mobilnya ke dalam basement sebuah mall. Jang bersaudara yang melihatnya pun ikut masuk. Dan saat di bawah, si ibu pun meminta Jang Isu untuk turun pergi kabur saja dan membiarkan uang itu diambil oleh Jang bersaudara. Namun Jang Isu tidak akan membiarkan uang sebanyak itu dibawa oleh mereka. Seperti yang kita tahu bahwa Jang Isu adalah seorang mantan kriminal juga, sehingga dia nekat terus melawan Jang bersaudara tanpa memperdulikan nasib nyawanya sendiri. 말로만 세워 이 개새끼야. Jang Isu akhirnya berhasil membawa uang tebusan tersebut, sementara si ibu masih berjibaku berlari dari kejaran salah satu dari Jang bersaudara, sedangkan yang satunya harus berhadapan dengan kedua anak buahnya Don Lee. Alhamdulillahnya mereka pun berhasil menangkap satu dari kedua Jang bersaudara tanpa ada polisi yang terluka. Namun untuk si ibu, dia masih berjibaku berlari menghindari kejaran si Jang kedua sampai akhirnya ketika si ibu disudutkan dan akan dibunuh, Don Lee datang dan mematahkan tangan si Jang kedua. Meskipun dia berusaha melawan, dia tetap tak mampu melawan Don Lee. 이거 가져가. Jang Isu yang berhasil kabur pun dikejutkan, ditabrak oleh Haesang dari belakang, tetapi dengan semangat ingin kaya mendadak, Jang Isu berusaha kabur dari sana sambil menenteng koper dan masuk ke sebuah taksi. 인생은 이렇게 시작하는 거야. 구경 끝났으면 꺼져 이 씨발 새끼들아. Saat malam, Jang Isu pun sudah terlihat di sebuah pelabuhan dan menghubungi seorang kapten kapal bermata satu. Yang ternyata si mata satu adalah kenalan Haesang juga yang sudah membawa Haesang ke Korea di awal film tadi. Alhasil si kapten pun langsung dibunuh oleh Haesang dan langsung menghampiri Jang Isu yang tengah siap-siap akan pergi ke kapal, sehingga Jang Isu yang pada dasarnya emang pengecut pun pergi tanpa melakukan perlawanan sama sekali. 내 하얼빈의 장첸이야 이 개새끼야. Setelah itu Haesang pun kabur menaiki sebuah bis. Dari kejauhan, Jang Isu yang sedari tadi mengawasi pun langsung menghubungi Don Lee dan memberitahu kemana dia akan pergi. Sehingga belum lama bis itu berjalan, Don Lee berhasil mencegahnya di tengah jalan. Sendirian Don Lee menghentikan bis tersebut dan dengan santainya masuk ke dalam bis meminta seluruh orang untuk keluar dari sana. Haesang menggunakan parang yang biasa dia bawa, sedangkan Don Lee hanya dengan sebuah tali pinggang yang dikepalkan di tangannya. 벨 눌러.
Sampai akhirnya ketika Don Lee berhasil melemparkan Hai Sang keluar bis, Hai Sang sempat melakukan perlawanan dengan mencabut wiper mobil dan mengintimidasi Don Lee dengan mengatakan akan membunuh dia dan keluarganya. Don Lee yang kehabisan kesabaran pun langsung menghantam Hai Sang dengan pukulan Paul Taken-nya. Setelah semuanya selesai, Don Lee pun langsung berterima kasih pada Jang Isu karena sudah bersedia membantunya. Sebenarnya Jang Isu sendiri sedih sekali dan kecewa sekali karena sudah gagal menjadi orang kaya mendadak. 여보세요. 야, 장이수. Hai Sang pun akan dihukum seumur hidup karena sudah terbukti melakukan 13 kasus penculikan dan pembunuhan, dan film pun ditutup dengan tawa bahagia Don Lee bersama teman-temannya di dalam sebuah bar. Dan film pun selesai. Subscribe.